Dan menjadi sinar untuk Selasa ini di tanggal 28 Februari 2023, kita akan ngebahas soal bagaimana strategi Australia dalam menolak manusia perahu. Tapi kita juga sebelum menuju ke topik tersebut, ini ada informasi di mana migran tewas di perairan Italia. Sedikitnya 59 orang migran termasuk 12 anak-anak tewas karena perahu kayu yang mereka tumpangi menabrak karang berbatu di lepas pantai Italia Selatan pada Minggu 26 Februari 2023. Pemandangan di pantai Stecati di kawasan Calabria terlihat sangat memilukan dengan puluhan mayat terlihat hanyut ke pantai. Kapal tersebut berlayar dari Turki dengan membawa sekitar 170 migran, kebanyakan dari Afghanistan dan Iran. Di Roma, Paus Fransiskus mengatakan warga berdoa untuk mereka semua untuk yang hilang di lautan, juga migran lain yang selamat. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim. Hai Bang Nuim, ini kalau kita sebelum kita berakhir pembicaraan ke Australia, kita coba untuk ilustrasi soal bagaimana polemik imigran yang dari Afrika ke Eropa ini kerap selalu terjadi. Bahkan imigrasi ini adalah topik yang sangat sensitif Bang Nuim secara politis di Uni Eropa. Negara-negara anggotanya lebih suka ini membahas peningkatan pengembalian serta mengurangi angka imigran daripada menghidupkan kembali perseteruan pahit dalam masalah penanganan para imigran gelap. Bang Nuim, ini sebenarnya bagaimana negara-negara Afrika, apakah karena letak geografis mereka tinggal nyebrang menjadi lebih dekat ke Spanyol, Italia seperti itu, ataukah memang ada motif-motif lain, kemiskinan utamanya Bang Nuim? Apakah kemiskinan selalu menjadi alasan utama para imigran pergi dari negaranya? Umumnya begitu. Jadi ibaratnya kata orang kita kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Jadi mereka terpaksa mengungsi. Mereka menganggap ya, dahulu Barat pergi ke Afrika. Dari mulai zaman Columbus boleh dikatakan, Barat sudah masuk ke Afrika, melakukan penjajahan, menculik orang-orang dari Afrika Barat yang kemudian dibawa sebagai budak ke Amerika Serikat. Nah, di Afrika Barat ke Amerika Serikat. Nah, sekarang ini kebalikan yang terjadi. Barangkali mungkin ada yang mengatakan dia, tapi tidak. Ini adalah hukum karma. Dahulu kenapa Barat masuk ke Afrika, bawa orang-orang Afrika dengan paksa sebagai budak dijual ke Amerika dan ke negara-negara lain. Dan sekarang mereka memang dalam keadaan yang sangat terjepit dan mereka mendengar tentunya, mungkin hoax ya, tapi mereka mendengar betapa nikmatnya orang-orang yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Eropa dan mendapatkan barangkali naungan sehingga mereka bisa bekerja, mendapatkan uang, mengirim uang kembali ke sanak keluarga mereka. Semuanya ini menjadi semacam motivasi. Ini faktor motivasi yang mendorong mereka untuk melarikan diri. Ya. Mereka ini kan disebut sebagai manusia perahu, tapi kita tidak bisa hanya melihat ini saja. Kalau kita tarik ke belakang, Adi, ini berapa ratus ribu, berapa juta orang dari Vietnam, dari Kamboja, dari Laos, yang setelah perang Vietnam itu boleh dikatakan menjadi manusia perahu, lari ke Australia, ke Amerika, ke Kanada, Perancis, Jerman, dan lain-lain. Jadi ini bukan fenomena baru. Ini adalah lanjutan dari apa yang telah pernah terjadi. Tapi tidak sedahsyat seperti ketika selesainya perang Vietnam tahun 75, itu memang sangat luar biasa. Diperkirakan ada barangkali sampai, ya kalau tidak ratusan ribu, jutaan orang barangkali yang mencoba untuk melarikan diri. Bahkan kita tidak bisa melupakan, Indonesia pun menyediakan waktu itu penampungan di Pulau Galang. Barangkali banyak yang ingat. Cuman itu juga menimbulkan masalah dengan penduduk setempat, tapi masalahnya lain. Dan kalau ada waktu kita ceritakan. Nah, ini merupakan manusia yang mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau di kita dahulu disebutkan perantauan, kemudian disebut diaspora dan lain sebagainya. Tapi mereka ini ingin menjadi perantau dengan cara-cara yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara-negara yang mereka tuju. Karena tidak ada, mereka tidak mengajukan permohonan, mereka tidak bawa paspor, mereka hanya fait accompli. Kami sudah di sini, apa yang bisa kamu lakukan? Iya, itu mungkin juga mereka dengan dalih bahwa negara yang kedatangan para imigran ini tidak boleh menolak kedatangan mereka. Mungkin mereka juga punya celah hukum internasional terkait dengan konvensi para imigran seperti itu, Bang Nuim. Toh juga pada akhirnya negara-negara yang menjadi tujuan akhir ini juga tidak
tidak bisa menolak karena itu juga sudah menjadi seperti fakta dari UNHCR atau PBB sendiri. Mereka masih harus menampung para imigran seperti ini. Ya, yang harus ditampung itu adalah pengungsi. Mhm. Jadi mereka mesti punya status pengungsi, tidak bisa datang begitu saja. Kalau tidak meriah lah, kita tidak ada yang ada perbatasan di dunia ini. Orang semua datang, mesti ditentukan status mereka seperti yang ada misalnya di Indonesia. Mereka yang ada di puncak, di Bogor, di mana dari Afghanistan, itu menunggu sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui perwakilan-perwakilannya menyebutkan bahwa mereka ini berhak untuk disebut sebagai pengungsi. Nah, itu ada statusnya refugee, orang yang mencari keselamatan, mencari perlindungan. Jadi bukan orang yang berangkat dengan tujuan dan dengan motivasi, dengan alasan karena ingin memperbaiki ekonomi mereka. Tidak bisa begitu saja. Mereka harus bisa dibuktikan sebagai pengungsi, dan mereka ini bahkan belum tentu bisa dipastikan sebagai pengungsi. Jadi mereka tidak dilindungi oleh apa yang Adi katakan tadi, oleh ketentuan internasional. Itulah sebabnya barangkali Adi juga tahu baru-baru ini Inggris mau mengungsikan mereka yang datang, manusia perahu ini yang tidak berstatus pengungsi dari Inggris mau ditempatkan untuk sementara di Rwanda, di Afrika atau bagaimana. Itu ribut ya, internasional mengatakan itu tidak pantas, itu tidak benar, itu tidak manusiawi dan lain sebagainya. Sedangkan Inggris sendiri menganggap bahwa mereka sudah menampung terlalu banyak pendatang. Ya, kebanyakan dahulu yang datang itu adalah orang-orang dari bekas jajahan Inggris. Itu kesalahan Inggris sendiri. Barangkali kalau Inggris tidak melakukan penjajahan, maka dia tidak akan diserbu oleh begitu banyak bekas orang-orang yang dijajahnya. Jadi yang Adi katakan tadi itu harus statusnya pengungsi, tidak bisa orang yang datang begitu saja. Oke, jadi kita juga masih harus ini ya, harus mengklarifikasi atau bahkan mengklaster ini mereka ini menjadi bagian dari yang sekedar motif mencari ekonomi atau sekedar bisa jadi menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking, atau bisa juga menjadi seperti people smuggling atau penyeludupan manusia. Ya, penyeludupan manusia yang dilakukan itu bukan refugee, Adi. Itu banyak terjadi. Kita mengetahui dari Indonesia, dari Pulau Roti, misalnya banyak sekali dengan perahu-perahu yang reot, perahu-perahu yang sudah tidak layak layar dan lain sebagainya. Itu diseludupkan. Nanti mereka yang menyeludupkan itu lepas tangan, mereka mendapatkan bayaran. Kalau refugee itu kan tidak membayar. Betul. Ini mereka ini kebanyakan membayar agen-agen untuk memberangkatkan mereka. Jadi inilah yang menjadi masalah sekarang ini. Dan ini merupakan masalah internasional karena Eropa juga harus menanggungkan berapa banyak sekarang yang terdampar. Boleh dikatakan di Perancis menunggu kesempatan untuk bisa melayari Selat Inggris, untuk bisa tiba di Inggris. Banyak dari mereka ini ingin untuk berangkat ke Inggris, entah kenapa sebabnya, tapi begitulah mereka ingin mencari semacam kehidupan baru. Nah, sudah jelas negara-negara seperti Kanada, Amerika, Australia, Selandia Baru, itu Jerman dan lain sebagainya. Kalau orang datang untuk memang keperluan untuk meningkatkan, untuk memperbaiki kehidupan ekonominya, maka dia harus melalui jalur yang resmi, mengajukan permohonan dengan paspor, mendapatkan visa dan sebagainya. Tidak bisa dengan hanya tiba-tiba fait accompli, ya saya sudah ada di sini, bagaimana? Ini yang jadi masalah. Betul. Ini menjadi masalah. Indonesia sendiri tidak mau menerima. Kita lihat apa yang terjadi dengan Rohingya, yang kemudian terjadi dengan orang-orang lain yang coba masuk untuk ke Indonesia. Indonesia sendiri mengatakan, ya kami juga sudah punya 280 juta orang. Jadi memang kalau tadi sempat saya sentil atau sempat saya sebutkan, Bang Nuim, memang ada beberapa motif yang pada akhirnya para negara tujuan ini menjadi apa ya, pusing juga gitu kan. Boleh tadi kita mengatakan bahwa kalau refugee mungkin bisa ditampung, tapi memang ada beberapa hal-hal lain yang di luar hukum seperti itu kan. Ada tadi saya sempat mengatakan bahwa human trafficking, bahkan mereka berani bayar mahal gitu kan, terus juga people smuggling, dan yang kita barusan bahas ini boat people. Tapi Bang Nuim, kalau misalkan hal-hal seperti itu, dan juga tadi sempat mengatakan bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru, lantas masih ada saja ternyata mereka orang-orang di luar sana yang mencari celah untuk mendapatkan keuntungan hanya sekedar smuggling atau sekedar menyeludupkan manusia seperti itu, Bang Nuim. Kalau di Australia sendiri gimana, Bang Nuim? Ya itu dia, di Australia kan kebanyakan menampung dari Vietnam. Yang paling banyak itu kan dari Vietnam. Nah, kemudian belakangan dari Afghanistan, dari Sri Lanka. Umumnya begitulah. Negara-negara yang dalam keadaan kesulitan. Afghanistan itu, ya Australia
ikut merasa bertanggung jawab. Seperti ketika mereka menerima manusia perahu dari Vietnam, karena mereka dibujuk oleh Amerika waktu itu ikut dalam perang Vietnam. Jadi mereka merasa punya semacam tanggung jawab moral begitu, tanggung jawab moral lah boleh dikatakannya, untuk menerima orang-orang dari Vietnam. Yang sekarang ini kita lihat mereka itu sangat subur, sangat makmur juga di Australia ini. Nah, kemudian datang yang dari Afghanistan, ya Australia juga ikut ke sana. Jadi dari segi-segi tertentu Australia merasa juga bertanggung jawab terhadap mereka ini, karena Australia pernah ikut dalam pasukan Amerika yang menyerbu ke Afghanistan ya setelah peristiwa apa yang disebutkan sebagai 9/11 ya bulan September tahun 2001. Nah, tetapi ada orang-orang yang dari misalnya Sri Lanka, Australia mengatakan, kenapa kami mesti menerima mereka? Kami tidak punya hubungan sama sekali dengan Sri Lanka dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap berusaha dengan harapan, ya bagaimanapun kan Australia ini negara yang sangat manusiawi dan lain sebagainya. Pada akhirnya karena tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa dibendung, Australia mengatakan siapa saja yang mencoba untuk datang ke Australia dengan perahu, tanpa dibekali dengan surat-surat yang lengkap, tanpa visa dan lain sebagainya, tidak akan diperbolehkan masuk ke Australia. Karena apa? Kalau mereka nanti ditahan di Australia, ini mereka bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan bisa saja, pengadilan di Australia bisa saja membuat keputusan mengatakan, oh mereka ini barangkali berhak untuk diberikan penampungan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Australia mengatakan, siapa saja yang kami temukan berusaha untuk datang ke Australia dengan perahu-perahu yang ya reot, yang tidak layak-layak, tidak akan diberikan kesempatan untuk mencecahkan kaki di bumi Australia. Mereka akan ditampung di Papua New Guinea, di tempat-tempat lain lah di luar. Dan mereka merasa sangat terpukul, dan mereka menuding Australia tidak manusiawi, tidak punya perasaan hak asasi manusia dan sebagainya. Ada yang sudah bertahun-tahun, tapi pada akhirnya pemerintah Partai Buruh sekarang ini memberikanlah kesempatan kepada sebagian di antara mereka karena sudah begitu lama ditahan. Betul-betul tidak aja kalau dikatakan kita melihat mereka ditahan di Papua New Guinea itu, barangkali mereka akan lebih bagus kalau mereka misalnya berada di negara mereka sendiri daripada terkatung-katung ya, luntang-lantung kata orang kita di Papua New Guinea. Ini Australia melakukan pengawalan, patroli laut yang sangat ketat. Betul. Sangat ketat. Ya, tapi juga mereka barangkali mengharapkan agar kalau bisa ya Indonesia menghalangi jangan sampai terjadi pemberangkatan ini. Karena begini Adi, pernah ada satu saluran televisi di Australia ini yang secara diam-diam melakukan perekaman ya film video di sebuah kamar hotel yang cukup mewah di Jakarta yang merupakan kantor dari suatu ya perusahaan, bukan organisasi, perusahaan yang memang kegiatannya memberangkatkan orang-orang yang ingin mencari hidup baru di Australia. Mereka ini memungut bayaran sampai antara 10-15 ribu dolar satu orang. Yang mereka pakai itu adalah perahu-perahu reot yang sudah tidak layak lah. Jadi kalau tenggelam di laut juga mereka bilang ya memang sudah tidak bisa dipakai. Jadi mereka itu seakan-akan tidak mengindahkan arti nyawa seorang manusia. Mereka mendapatkan duit begitu banyak. Ini orang-orang yang kita lihat orang-orang terhormat yang melakukan hal ini. Australia berkeberatan dengan hal yang seperti itu. Makanya dicegat, diusir kembali. Mereka balik lagi, diusir kembali. Jadi turning back istilahnya. Mereka usir kembali. Supaya berangkat kembali dari mana kalian berangkat, kalian kembali ke sana. Nah, ini Australia mengatakan, siapapun sekarang ini yang mencoba sampai ke Australia, mencecahkan kaki di bumi Australia dengan cara-cara tidak legal, tidak punya paspor, tidak punya visa, tidak akan diberikan kesempatan untuk ditahan bahkan di Australia. Mereka akan diusir. Begitulah kasarnya. Dan kita juga sempat mengenal atau bahkan mengetahui terkait dengan kebijakan di pemerintahan Perdana Menteri Albert, kalau nggak salah, Bang Nuim, ini terkait dengan kebijakan Operation Sovereign Border Policy, di mana kebijakan ini untuk memerangi penyeludupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Tapi pada akhirnya kebijakan ini pun juga bersinggungan dengan kedaulatan Indonesia. Bahkan kalau saya baca ini Bang Nuim, di tanggal 1 Desember 2013 hingga 2000 Januari 2014 ini, setidaknya Australia ini sempat bersinggungan dengan kedaulatan Indonesia ini sebanyak 6 kali. Tapi apakah memang kedua negara ini pada akhirnya sebenarnya mereka memiliki, antara Indonesia dan Australia ini sebenarnya memiliki permasalahan yang sama, hanya saja bagaimana kemudian mencari jalan tengah agar manusia perahu ini tidak kemudian dilepaskan begitu saja oleh Australia dan kemudian merapat ke Indonesia, tapi bagaimana kemudian
kemudian mencari jalan tengahnya. Kita akan bahas, Bang Nuim, terkait dengan permasalahan ini. Tetaplah bersama. Mereka berangkatnya dari Indonesia. Ya. Dan ini perahu-perahu reot itu awaknya orang-orang Indonesia. Nah, itu. Banyak diantaranya anak-anak di bawah umur. Betul. Nah, karena mereka menganggap kalaupun ditangkap oleh Australia, dikasih tahu lah orang tuanya, mereka lihat nggak laba lah, dia anak di bawah umur. Australia kan nggak akan tega untuk guru mereka dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah yang cukup besar. Jadi Australia juga meminta kepada Indonesia, tapi tidak dengan cara belak-belakan ya, karena pernah hubungan kita ya Indonesia dengan Australia menjadi tegang ketika Australia menerima sejumlah orang yang datang dari Papua Indonesia. Nah, kemudian diberikan suaka. Dalam tanda kutip mereka diberikan suaka. Itu karena mereka menganggap bahwa mereka melarikan diri karena persoalan ancaman terhadap diri dan sebagainya. Jadi bukan hanya untuk perbaikan ekonomi, tetapi karena ada faktor-faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor pengungsi, begitulah kira-kira, sehingga mereka diterima oleh Australia. Dan Indonesia sangat tersinggung, duta besar kita dipanggil waktu itu di zaman kepresidenan SBY. Jadi hubungan agak tegang sedikit, tapi alhamdulillah sekarang sudah balik kembali, dan sekarang operasi sovereign border ini yang seperti Adi katakan tadi, ini betul-betul diterapkan dengan sangat ketat oleh pemerintah Australia. Walaupun setelah Partai Buruh berkuasa, kemudian pihak oposisi mengatakan, nah ini Partai Buruh nampaknya membuka kesempatan lagi untuk para manusia perahu datang ke Australia. Sebenarnya tidak. Karena ini bisa mengganggu, karena akan berduyun-duyun yang akan datang. Kalau memang nanti diterima satu perahu, maka 10 perahu akan datang. Oke, Bang Nuim, setelah 8 tahun pasca penetapan kebijakan Operation Sovereign Borders ini, apakah ada perubahan-perubahan kebijakan atau mungkin ada indikasi adanya perubahan kebijakan terkait dengan manusia perahu ini? Kita akan bahas, Bang Nuim, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, MG Listener, di Morning Session with Nuim Hayat. Pergerakan manusia perahu merupakan akibat dari konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat dan memaksa sebagian warga negaranya melarikan diri keluar negaranya guna mendapat perlindungan. Pergerakan tersebut menyebabkan Australia sebagai salah satu negara tujuan para pengungsi maupun pencari suaka membuat kebijakan Operation Sovereign Borders guna memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Bang Nuim, sejak tahun 2014 hingga 8 tahun setelah itu di tahun 2023, 9 tahun berarti. Apakah ada indikasi perubahan-perubahan atau mungkin keuntungan-keuntungan dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Perdana Menteri Abbott ini dengan pemerintahan sekarang terkait dengan penanganan para imigran, dalam hal ini adalah manusia perahu? Iya. Jadi sebenarnya itu adalah kesepakatan bersama. Jadi bukan lagi bahwa ini tindakan pemerintah lalu oposisi. Mereka setuju dengan apa yang terjadi. Karena apa? Karena dalam kasus manusia perahu itu ada orang-orang yang menangguk di air keruh, memanfaatkan orang-orang yang kehidupannya betul-betul seperti saya katakan tadi, kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau, untuk menggeruk uang, karena mereka memungut bayaran yang sangat mahal untuk bisa masuk ke Australia. Dan ini merugikan orang-orang yang ingin dengan secara resmi melakukan migrasi ke Australia. Jadi mereka misalnya meminta visa dan mereka datang karena mereka punya keterampilan dan lain sebagainya, atau mereka datang membawa modal dan lain sebagainya, itu diterima. Australia itu tetap menerima karena masih tetap sampai sekarang ini menerima. Kalau dahulu yang datang dari Indonesia itu bukan manusia perahu, tetapi apa yang terjadi, kalau boleh saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Tahun 1972, Perdana Menteri Gough Whitlam terpilih sebagai Perdana Menteri dari Partai Buruh untuk pertama kali setelah 21 tahun beroposisi. Maka dipermudah bagi orang-orang dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana untuk datang ke Australia. Mendapatkan visa itu mudah sekali. Maka banyaklah berdatangan anak-anak muda dari Indonesia. Dan kebanyakan di antara mereka, walaupun visanya mengatakan mereka hanya boleh tinggal 3 bulan, mereka tinggal seumur hidup di Australia. Kemudian pemerintah Australia mengetahui, Malcolm Fraser, Perdana Menteri, mengetahui ada 50.000 orang yang setelah visanya daluarsa tidak pulang tapi tinggal di Australia. Maka pemerintah menawarkan amnesti, supaya mereka ini jangan bisa diperas oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak berakhlak. Maka mereka diberikan status sebagai penduduk tetap. Kemudian ada lagi 50.000 rupanya, karena mendengar ada amnesti ini banyak lagi yang datang dan kemudian tinggal di Australia sedangkan visanya sudah daluarsa.
Akhirnya 2 kali amnesti. Setelah itu pemerintah Australia membuat undang-undang, tidak boleh lagi ada amnesti. Dan ini ternyata mampu untuk mencegah orang-orang dari banyak negara asing, terutama di Asia Tenggara, untuk datang ke Australia, dan kemudian tinggal di Australia meskipun visanya telah daluarsa. Mereka mulai pakai perahu, datang dengan perahu. Jadi macam-macam cara mereka tempuh. Nah, sekarang ini dengan adanya operasi Sovereign Border ini, mereka tidak bisa lagi datang dengan seenaknya. Kalau mereka kepergok di tengah laut, dan itu biasanya terjadi, mereka diusir kembali. Mereka disuruh kembali ke tempat asalnya. Jadi ini tengkulak lah. Ini agen-agen yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak bermoral, membungut bayaran yang begitu mahal. Kemudian boleh dikatakan mereka ini benar-benar menyabung nyawa. Karena perahu yang mereka gunakan itu adalah perahu-perahu reot, perahu-perahu yang tidak layak layar. Mereka berangkatkan dari pulau-pulau di Indonesia yang paling dekat letaknya dengan misalnya Pulau Christmas atau Kokos dan Kiling, atau dengan Australia. Jadi kita juga harus melihat ini dari segi ada pidananya di sini. Mereka ini tega membungkut bayaran yang begitu mahal dari orang-orang yang sudah setengah mati mengumpulkan uang dengan harapan bahwa mereka bisa disampaikan di bumi Australia. Mereka tidak sampai di bumi Australia. Mereka kemudian ditahan di pulau-pulau lain di sekitar Australia yang oleh pemerintah Australia disantuni tentunya pulau-pulau ini untuk menampung manusia perahu yang tidak dianggap berhak untuk masuk ke Australia. Oke, jadi memang pada akhirnya kebijakan yang dicetuskan di tahun 2013 ini memang tetap valid dan masih bisa terus diteruskan hingga ke pemerintahan yang sekarang, Bang Nuim ya? Iya, jadi waktu itu beberapa di antara yang ditahan di pulau-pulau di luar Australia, di negara-negara lain seperti Papua New Guinea, Australia berusaha meminta kepada negara lain seperti Amerika Serikat. Waktu itu ada persetujuan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Amerika. Oke, sekian orang boleh dikirim ke Amerika karena mereka tidak bisa masuk ke Australia. Karena apa? Karena ketentuan yang berlaku di Australia bahwa barang siapa mencoba masuk ke Australia melalui jalan tidak resmi tidak akan diperbolehkan sampai kapanpun. Jadi ada undang-undang, jadi Australia tidak bisa menerima mereka. Maka pemerintah Australia merundingkan dengan pemerintah Amerika, dan waktu itu rupanya disetujui oleh pemerintah Amerika, maka banyaklah yang diberangkatkan kemudian ke Amerika dari penampungan di misalnya Papua New Guinea dan pulau-pulau lain di sekitar Pasifik. Tapi peraturan silakan. Peraturan itu tidak berubah sama sekali secara prinsip, tidak berubah sama sekali. Oke, Bang Nuim tadi, Bang Nuim juga sempat mengatakan kata-kata tengkulak. Ini mungkin juga bisa diartikan sebagai mafia, mereka yang memanfaatkan orang-orang yang ingin merubah nasibnya. Bahkan ini ada data bahwa untuk ketiga ABK mengaku bahwa mereka dijanjikan akan diberikan upah sebesar 50 juta per orang atau 150 juta untuk mengantar 13 orang imigran asal Irak. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan berarti Bang ya dalam dunia tanda kutip smuggling atau penyeludupan orang seperti ini Bang ya? Ya, coba lihat. Yang terakhir ini berapa? 60 orang tewas. Bahkan ada anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu tewas. Mereka tidak peduli. Itu misalnya perahu yang maksimum kapasitasnya 50 orang, diisi 100 orang, mereka nggak mau tahu. Pokoknya mereka terima duit. Ini yang datang ini bukan dengan cuma-cuma. Mereka memang tidak membeli tiket resmi, tapi mereka membayar, yang saya menggunakan istilah tengkulak, mafia-mafia yang menyeludupkan manusia ini, yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Harusnya mereka lah, kalau bisa mereka lah yang harus ditangkapi dan betul-betul diberikan ganjaran yang akan menjerakan orang-orang lain untuk tidak melakukan hal seperti itu. Bang Nuim, selama perdagangan manusia masih ada, smuggling akan terus ada kematian di laut. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan kematian di laut adalah dengan menghentikan perahu itu dengan membalikan ke arah mereka datang. Tapi apakah kondisi perairan di Asia Tenggara, ibaratnya perairan dari ke selatan Samudra Hindia menuju ke Australia ini, masih dilanda krisis kemanusiaan? Perahu misalnya asal Bangladesh, kemudian juga etnis Rohingya dari Myanmar, terakhir mungkin dari Iran, seperti itu Bang Nuim. Hingga kemudian mereka menjadikan Australia sebagai final destination. Iya, itu kan kalau misalnya yang dari Afghanistan misalnya, mereka pertama tujuannya Pakistan. Dari Pakistan baru meloncat ke Indonesia, dari Indonesia baru berangkat ke Australia. Ya, ini masih tetap terjadi, masih ada usaha, tapi mereka menyadari mereka tidak akan diberikan
kesempatan, tidak akan diberikan peluang untuk mencecakan kaki di Australia ini. Kalau tadi disebutkan sebagai misalnya bahaya cuaca, itu tidak seberapa kan, walaupun kita mengetahui misalnya beberapa hari belakangan ini kabarnya banyak orang yang mau bepergian misalnya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain merasa was-was karena cuaca yang agak buruk, sehingga mereka anggap pesawat terbang modern pun barangkali tidak begitu meyakinkan bagi mereka. Jadi banyak di antara mereka ini yang memanfaatkan kesempatan terutama ketika musim laut agak tenang, angin tidak kencang dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan menggunakan, ya seperti saya katakan tadi, perahu-perahu reot itu yang menyedihkan sekali kita melihat kejadian ini, dan mereka mengeruk keuntungan yang begitu besar, dan mereka punya kantor di hotel yang sangat terhormat di Jakarta, tidak salah saya sebutkan nama hotelnya. Dan ini orang-orang yang bekas-bekas pejabat lah mau dikatakan, atau pernah punya jabatan dalam pemerintahan. Jadi mereka ini yang mengetahui seluk-beluk, dan mereka waktu di televisi itu direkam mengatakan, nggak jadi soal imigrasi, beres tuh imigrasi, kita urus nanti, jangan takut pastinya imigrasi di Indonesia. Apa betul atau tidak, wallahu alam. Pokoknya bisa diberangkatkan, uang masuk, mereka tidak mau tahu. Begitu mereka berangkatkan, tidak ada jaminan bahwa mereka akan disampaikan ke Australia, tidak, hanya pemberangkatan saja. Iya, pada akhirnya kan memang si tengkulak ini benar-benar tahu dan paham jalur-jalur gelap atau jalur-jalur yang blind spot yang dimiliki oleh tiap negara gitu kan. Dan sepanjang masih ada banyak warga negara yang ingin memperbaiki nasib, maka makin menjadikan ini sebagai sebuah komoditas. Karena kalau kita bicara soal perdagangan orang atau human trafficking atau juga penyeludupan manusia atau people smuggling, ini berarti kan memang ada demand-nya. Demand-nya ini kan berarti kan dari si orang yang justru mau keluar dari negara asalnya untuk kemudian merubah nasib gitu kan. Kemudian ditampung atau kemudian difasilitasi oleh tengkulak-tengkulak ini. Bang Nuim, apakah kemudian bisa menjadi sebuah PR bersama, mungkin misalkan antara Australia dan Indonesia? Kalau saat itu di tahun 2014 udah keras nih, Abot mengatakan bahwa kita masih harus menyisir menyisir wilayah-wilayah kelautan kita, kemaritiman kita, untuk kemudian menghalau mereka-mereka seperti manusia perahu ini untuk kembali ke negara asalnya, seperti itu Bang Nuim. Iya, jadi kan kita bisa melakukan suatu tindakan bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi kemanusiaan. Nah, itu Bang Nuim. Ini perahu mau diberangkatkan. Lalu kita mengatakan tidak bisa. Kami bertanggung jawab sebagai sebuah negara yang punya ideologi yang begitu bagus dan lain sebagainya. Kami tidak bisa membiarkan saudara menggunakan perahu seperti ini. Artinya kami tidak akan membiarkan saudara untuk menjabung nyawa. Begitu kira-kira. Jadi tidak dibolehkan berangkat. Nah, kalau ini kemudian tersebar kemana-mana, mereka tidak lagi akan menjadikan Indonesia sebagai batu loncatan. Kan masalahnya begini, Adi. Mereka itu mendengar cerita, dapat foto, apalagi sekarang ini kan dengan ada selfie dan sebagainya. Mereka, wah, si Adu selama di Australia ini bukan main, punya mobil, punya dan sebagainya. Dan ini menjadi semacam motivasi, pendorong mereka, sehingga mereka dekat untuk menyambung nyawa, untuk pergi ke tempat ke Australia. Itu kita tidak juga bisa menyalahkan mereka, ya namanya manusia kan, karena mereka akan berusaha dengan segala macam cara. Nah, ini yang perlu ditangani ini adalah yang saya akan gunakan istilahnya tengkulak. Tadi Adi mengatakan mafia. Ini mafia inilah yang barangkali perlu dihajar, karena mereka ini betul-betul memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka hidup dengan mewah dan lain sebagainya, dan mereka tidak punya tanggung jawab sama sekali. Kalau misalnya perahunya karam, mereka tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada asuransi. Sama sekali tidak ada asuransi. Dan ini jadi bagaimana? Jadi barangkali di negeri kita pun, di Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia Timur misalnya, perlu ada barangkali ketegasan dari katakanlah polisi air dan lain sebagainya, untuk mengatakan tidak bisa karena perahu ini tidak layak layar. Oleh sebab itu ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka kami tidak akan memberikan izin kepada kalian untuk berangkat. Ya, lah itu barangkali perlu juga dipikirkan hal yang seperti itu. Bang Nuim, Australia, Eropa, bahkan Indonesia sendiri ini masing-masing negara yang pada akhirnya mau tidak mau menampung para imigran atau manusia perahu ini. Tapi Bang Nuim sendiri sejauh ini adakah negara-negara yang justru cukup bersahabat atau paling ramah imigran di dunia?
negara mana sih Bang yang kemudian bisa menerima imigran ini karena mungkin di negara yang bersangkutan atau final destination yang lainnya ini kekurangan tenaga kerja kah, atau mungkin memang ya sudah masuk aja ke negara kami seperti itu. Ada nggak sih Bang negara seperti ini? Ada. Jerman, terutama di zaman Angela Merkel. Jadi ada yang mengatakan ya Jerman ini rasa berdosanya belum hilang karena apa yang telah pernah dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Mereka ini masih merasa bersalah dan perlu menebus kesalahan itu dengan menerima begitu banyak. Itu kita harus akui. Jerman itu menerima sangat banyak, dalam istilah Malaysia itu pendatang haram gitu. Manusia perahu. Malaysia disebut pendatang haram. Ada Jerman. Jerman adalah salah satu negara bahkan lebih daripada Inggris. Tapi ada yang mengatakan ya itu karena dia merasa bersalah karena pernah melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dalam Perang Dunia Kedua. Jadi barangkali mungkin ya kita tidak tahu. Tapi saya pikir Angela Merkel sebagai seorang ibu atau tidak ibu, dia tidak punya anak, sebagai seorang perempuan bisa lebih merasakan barangkali kepahitan dan kepedihan hidup orang-orang ini di negara asalnya, dan mereka sudah menyambung nyawa. Sudah menyambung nyawa itu datang ke Eropa. Makanya Jerman itulah dianggap yang paling ludak sebenarnya dalam hal ini. Betul, memang kalau di saat negara-negara Uni Eropa semacam Austria dan Hungaria ini memprotes keras arus imigrasi yang tidak biasa, yang mayoritas ini Bang Nuim dilakukan imigran dari negara-negara Muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara, justru Jerman menjadi salah satu negara atau termasuk negara yang ingin membuka pasar kerja bagi pekerja yang sangat dibutuhkan yang berasal dari luar Uni Eropa. Ini jadi satu-satunya negara di Uni Eropa yang cukup bersahabat ya terkait dengan kedatangan imigran. Betul. Kalau Australia sendiri ada strategi pamungkas, Bang Nuim, singkat saja sebelum kita akhiri morning session ini, Bang Nuim. Ya, tetap membuka jalur tapi harus dengan paspor dan visa. Itu saja. Oke. Yang jelas permasalahan terkait dengan imigran ini tidak hanya 1-2 tahun saja Bang Nuim ya, karena juga modus-modusnya juga makin banyak, dan kita pada akhirnya menjadi sebuah pemikiran buat negara-negara karena tipis ibaratnya apakah mereka perlu dilindungi karena mereka merupakan pengungsi perang, ataukah karena ada orang-orang yang memfasilitasi terkait dengan tengkulak atau mafia, perdagangan orang atau human trafficking atau juga penyelundupan manusia atau people smuggling. Bang Nuim, terima kasih untuk hari ini. Kita ngebahas bagaimana kemudian Australia mengatasi terkait dengan manusia perahu. Kita tentu pasti akan berdialog dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya di Morning Session with Nuim Hayat di tiap Selasa dan Kamis. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim untuk hari ini.